Bab 869. Devina tidak menyerah. Tapi dia tidak berani menantang Tracy. Jadi dia hanya bisa mencibir, "Presdir Tracy. Apa Tuan El tahu bahwa kamu memiliki 3 anak? Apa urusannya denganmu?" Tracy sama sekali tidak ingin memedulikannya. Jika bukan karena ketiga anak ini ada di sini hari ini dan dia kekurangan orang, dia pasti sudah menghabisi Devina si wanita beracun ini. Tuan El juga pasti tidak tahu bahwa ketiga anak ini merupakan darah daging keluarga Wollenskan. Bibir Devina membentuk lengkungan menyeringai penuh arti. Jika dia tahu, apa yang akan dia lakukan? Mendengar kalimat ini, wajah Naomi dan Paula berubah. Dia memandang Tracy dengan pandangan yang rumit. Dari luar, Tracy terlihat sangat tenang. Tapi di dalam hatinya, ia juga merasa cemas. Lorenzo Mor yang berdarah dingin dan kejam. Dia hanya melihat pro dan kontra dalam hidupnya, bukan simpati dan kebenaran. Saat itu, demi mempertahankan posisinya sebagai pewaris keluarga Mor, dia bahkan tega menyakiti saudara kandungnya sendiri. Hal ini sudah menjadi rahasia yang tidak boleh diungkapkan di dunia bisnis. Alasan mengapa Lorenzo Mor bersikap baik terhadap Tracy adalah karena ibu Tracy, Bella Mor, pernah membawanya kembali ke rumah keluarga Mor ketika dia menjadi tunawisma. Seluruh keluarga Mor memandang rendah dirinya dan menghinanya. Hanya bibinya, Bella Mor, yang melindunginya dengan sekuat tenaga, menjaganya dan mengajarinya. Sayangnya pada saat Lorenzo berusia 10 tahun, Bella mengalami kecelakaan. Dia belum sempat membalas budi, hanya bisa membalaskan semua hutang budinya kepada anaknya, Tracy Mor. Namun, bukan berarti dia bisa mentolerir kenakalan Tracy. Terutama karena ketiga anak ini merupakan darah daging keluarga Wollens. Perang dingin antara keluarga Mor dan keluarga Wollens sudah menjadi peristiwa yang tidak bisa dihindari. Dengan adanya ketiga anak ini, hubungan antar dua keluarga akan menjadi tidak jelas, yang secara langsung akan mempengaruhi generasi berikutnya. Akan ada masalah tanpa akhir di masa depan. Untuk mencegah masalah di masa depan, takutnya, pikiran-pikiran ini melintas di benaknya. Ada sedikit kepanikan di dalam hati Tracy, tapi dengan segera dia kembali tenang dan menatap Devina dengan mata dingin. "Masalah ini, tentu saja aku akan menjelaskannya kepada kakak. Tidak perlu kamu khawatirkan. Lebih baik kamu pikirkan saja bagaimana merebut posisi penerus dari Daniel." Setelah berbicara, Tracy memberi isyarat. Naomi menggendong Carla yang sedang gemetaran dari Rolls-Royce dan bersiap untuk menaiki mobil Gepatton. Carla sangat ketakutan. Dia menutupi wajahnya, meringkuk di dalam pelukan Naomi, dan menangis dengan suara kecil. "Carla, jangan takut." Carlos dan Charles turun dari mobil untuk menyambutnya. Naomi dan Paula buru-buru menggendong ketiga anak naik ke atas mobil. Devina menyaksikan Tracy mengambil ketiga anak itu, membuatnya kehilangan kartu terakhirnya. Ia marah sampai menggertakkan gigi. Tracy berbalik dan bersiap masuk ke mobil. Pada saat ini, dari belakangnya tiba-tiba terdengar suara, "Dor." Tracy terkejut dan menoleh. Matanya terbelalak karena terkejut. Devina tiba-tiba membunuh seorang pengawal keluarga Wollens. Anak muda yang berusia tidak sampai 20 tahun itu terjatuh ke genangan darah. Carla yang menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri terkejut dan berteriak ketakutan. Tubuh kecilnya terus gemetar. Charles juga terkejut. Kedua kakinya menjadi lemah dan dia langsung jatuh ke tanah. Air mata mengalir dari matanya. Carlos terkejut dan terbelalak. Dia menatap kakak pengawal itu tanpa berkedip. Dalam sekejap, semua tampak membatu. Dia adalah kakak pengawal yang selama ini menghabiskan waktu siang dan malam bersama mereka. Dan hanya dalam sekejap, dia mati di hadapan mereka. Hati ketiga anak ini pun seakan runtuh. "Kamu," Hartono terkejut dan tercengang. "Kamu berani?" "Aku tidak berani menyentuh orang-orang keluarga Mor, tapi anjing peliharaan keluarga Wollens. Apa aku tidak boleh membunuhnya?" Ekspresi Devina ganas dan penuh dengan aura pembunuh. "Kamu keterlaluan." Kiki geram gemetar. "Aku akan memberitahu Tuan Besar." "Dor." Kembali terdengar suara tembakan lagi. Devina menembak kaki kiri Kiki. Kiki menjerit dan jatuh ke tanah. Kesakitan hingga wajahnya pucat. Ia menggertakkan gigi, tapi tidak bisa mengeluarkan suara. Selanjutnya,
Giliranmu, Devina mengarahkan pistolnya ke arah Hartono. Jangan. Charles tiba-tiba bangkit dari tanah dan bergegas maju. Bab 870. Charles. Sebelum Trasimor sadar, Charles menghadang di depan Hartono, merentangkan kedua tangannya, dan berteriak dengan marah. Jangan bunuh mereka. Jangan sentuh orang-orang keluarga Wollens. Devina menatap Charles, menatap kedua mata yang jernih itu. Hatinya tidak bisa menahan perasaan terkejut. Dia tiba-tiba teringat, 20 tahun yang lalu, Daniel kecil juga pernah melindunginya seperti itu. Papiku akan segera datang. Jika kamu berani membunuh orang-orang keluarga Wollens, dia tidak akan melepaskanmu. Carlos bergegas maju dengan berani berdiri sebaris bersama dengan Charles, menatap Devina dengan tatapan tajam. Dan juga kakek buyut. Jika dia tahu kamu melakukan perbuatan jahat seperti ini, dia pasti tidak akan memaafkanmu. Orang jahat, orang jahat. Carla ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Ia terus menangis. Roxy mengepakkan sayap dan berteriak, orang jahat, orang jahat. Tuan muda, kalian pergilah, berbahaya. Hartono tersentuh hingga suaranya tercekat. Dia melindungi kedua anak itu di belakangnya. Takut terjadi sesuatu pada mereka. Anak kecil, tapi nyalinya tidak kecil. Devina memandang kedua anak itu dan mencibir. Tapi sayang, agak bodoh tidak bisa membedakan situasi. Siapa yang kamu bilang bodoh? Tracy berjalan kemari perlahan dan menatap Devina dengan mata dingin. Aku sarankan kamu untuk tidak ikut campur. Devina mengangkat alisnya dengan dingin. Aku sudah memberimu muka dengan tidak menyentuh ketiga anak ini. Sekarang aku membunuh anjing peliharaan keluarga Wollens. Jika kamu tetap ikut campur, aku tidak akan sungkan lagi. Munafik, Tracy muak melihat kemunafikannya. Kamu menembak mereka di depanku. Bukankah sedang memaksaku untuk bertindak? Memang demikian. Karena hanya dengan begini, Devina baru mempunyai alasan untuk melawan Tracy. Bahkan jika nantinya Lorenzo meminta pertanggungjawaban, dia juga bisa mengatakan bahwa Tracy yang lebih dulu ikut campur masalah keluarga Wollens. Saat itu tiba, dia bisa lepas juga bisa menambahkan sedikit bumbu, berkata bahwa Tracy tidak bisa keluar dari hubungannya dengan keluarga Wollens. Ternyata, setelah merubah marga, otakmu menjadi lebih cerdas. Devina tersenyum. Karena kamu sudah mengerti semuanya, kenapa kamu tidak segera pergi? Nona Tracy, Naomi membujuk dengan suara rendah. Wanita beracun ini menggunakan taktik yang licik. Anda jangan tertipu. Mari kita pergi dulu membawa anak-anak. Paula yang biasanya akan ikut membujuk Tracy, kali ini hanya bisa diam. Melihat Hartono dalam bahaya, hatinya juga merasa tidak tenang. Mami, tolong selamatkan Kak Hartono. Charles menarik baju Tracy. Dengan tersedak berkata, dia mengajariku berlatih setiap hari. Dia adalah teman baikku. Aku tidak ingin dia mati. Tracy yang sekarang tentu saja tahu pro dan kontra, mempertimbangkan situasi secara menyeluruh. Tapi melihat anak-anaknya yang sedang memohon, melihat nyawa-nyawa yang masih muda itu, hatinya pun tergerak. Kalian naik ke mobil dulu. Tracy mengedipkan mata. Paula dan dua pengawal segera membawa Carlos dan Charles naik ke mobil. Mami, Charles menatap Tracy dengan mata penuh air mata, juga dengan tatapan memohon. Carlos tahu bahwa maminya sedang dilema. Walau di dalam hatinya dia ingin menolong orang, tapi ia juga tidak boleh gegabah. Percayalah pada mami, Tracy dengan lembut mengusap kepala Charles. Anak baik, masuklah ke mobil. Setelah itu, barulah Charles mengikuti Carlos masuk ke dalam mobil. Kak Carlos, Kak Charles, aku takut. Carla melihat kedua kakaknya dan segera masuk ke pelukan mereka. Jangan takut, ada mami di sini. Kita akan baik-baik saja. Carlos segera memeluk Carla, dengan tenang membujuknya. Paula menutup pintu mobil, agar tidak menakuti mereka. Setelah melihat anak-anak masuk ke mobil dengan aman, Tracy perlahan mengangkat pistol yang ada di tangannya dan mengarahkannya ke arah Devina. Masalah hari ini, aku benar-benar akan ikut campur. Menarik, senyum gembira muncul di wajah Devina. Apa kamu tahu? Awalnya aku kira kamu sungguh lemah dan tidak akan bisa diajak bersenang-senang. Tapi sekarang sungguh menarik. Ini adalah permainan di antara kita yang kuat.
Bab 871. Aku tahu kamu punya banyak orang, tapi pengawal di kedua sisi kami jika digabungkan, masih dapat menanganimu sementara waktu. Aku tidak tahu bagaimana di sisi Daniel, tapi orang-orangku sedang dalam perjalanan kemari. Aku ingin lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Dengan lambaian tangan Tracy, Naomi segera memimpin orang-orang dan berdiri tegap di belakangnya. Semuanya mengarahkan senjata ke arah Devina. Di sisi lain, seluruh pengawal keluarga Wollens juga berdiri di belakang Tracy untuk bersatu dengannya. Semuanya adalah pengawal yang unggul Daniel. 2 tahun lalu mereka telah menyaksikan perjalanan Tracy dengan Daniel, dan tahu bahwa merekalah yang merupakan satu keluarga. Terlebih lagi, Devina bahkan tega membunuh bawahannya sendiri, sedangkan Tracy yang merupakan orang luar, malah melindungi mereka. Tidak perlu ada orang yang memberi perintah. Mereka secara alami akan berdiri di belakang Tracy. Bagus sekali. Devina menganggukkan kepala sambil mencibir. Kalian semua yang tidak tahu diri ini. Sepertinya aku sudah terlalu lembut pada kalian. Sebenarnya siapa yang tidak tahu diri? Hartono berteriak dengan marah. Untuk memenuhi keinginanmu sendiri. Kamu tidak hanya menculik kerabatmu sendiri. Bahkan sekarang membunuh orangmu sendiri. Kamu sangat kejam. Cepat atau lambat pasti akan ada balasannya. Lancang, Devina mengangkat alisnya, mengangkat senjatanya dan hendak membunuh Hartono. Tracy segera melayangkan tendangan dan menjatuhkan senjatanya. Devina terkena sasaran, tetapi reaksinya sangat cepat. Dengan sebuah gerakan membalik tubuh yang indah, dia segera menangkap kembali senjatanya yang terbang dan kemudian mengarahkannya kepada Tracy. Pada saat yang sama, Tracy juga mengarahkan senjata ke arahnya. Keduanya saling berhadapan dengan aura yang kuat. Serangkaian tindakan ini terjadi hanya dalam beberapa detik. Sangat cepat dan tidak ada orang sekitar yang bisa melihat dengan jelas. Kemampuanmu boleh juga, Devina mencibir. Ajaran Tuan El berguna juga. Omong kosong. Tracy mengangkat alisnya. Dulu ketika kamu meracuniku, memanfaatkan Linda untuk membunuhku di Thailand, menyiksaku dengan racun, dan membunuh Bibi Juni. Bahkan hari ini ingin menculik putraku. Ulang lama dan ulang baru sudah seharusnya diselesaikan semua. Setelah berbicara, Tracy langsung menarik pelatuknya. Kamu pikir kamu bisa menang melawanku? Devina melambaikan tangannya, dan ratusan orang di belakangnya menodongkan senjata ke arah Tracy. Sebelum kamu menembak, kamu dan bawahanmu akan menjadi sasaran empuk. Kalau begitu, aku akan membawamu mati bersama. Tracy tidak menunjukkan kelemahannya. Jangan takut. Kami semua akan menjadi perisai untuk Nona Tracy. Hartono memegang senjata berdiri di depan Tracy untuk melindunginya. Pengawal keluarga Wollens lainnya pun ikut berdiri di depan, dengan sikap melawan terhadap Devina. Bagus sekali. Devina marah hingga menggertakkan gigi. Ingin mati? Ya, akan kukabulkan keinginan kalian. Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya. Para pengikut di belakangnya bersiap untuk memembak. Pada saat inilah, ada suara gemuruh mobil yang datang dan seseorang berteriak, "Tuan Daniel datang." Devina sedikit terkejut dan mendongak. Benar saja, beberapa mobil mewah datang. Rolls-Royce Phantom hitam adalah mobil Daniel Wollens. Di belakangnya, puluhan mobil polisi mengikuti. Perkasa, bagai pertempuran akhir dunia. Daniel sekarang adalah pengusaha yang legal. Semua yang dia lakukan harus sesuai peraturan. Dia tidak turun tangan sendiri. Jika ada orang yang mengganggunya, dia akan mencari bantuan polisi. Karena itulah, Devina tidak berani bertindak gegabah. Sekarang, bukan kamu lagi yang punya banyak orang. Tracy mengejek Devina. Jika sudah sadar, segeralah pergi, jangan sampai menjadi tahanan. Kalian baik sekali. Devina marah hingga menggertakkan gigi, melambaikan tangannya dan melarikan diri bersama bawahannya dengan panik. Polisi segera melakukan pengejaran besar-besaran. Daniel membawa orang-orang dengan tergesa-gesa. Melihat pemandangan di hadapannya, alisnya berkerut. Dia pertama-tama memerintahkan orang untuk membereskan lokasi. Kemudian berjalan perlahan ke arah Tracy. Banyak yang ingin ia ucapkan, tetapi setelah membuka mulut, kata-kata yang keluar adalah, "Terima kasih." Bab 872. Tracy menatapnya dengan dingin dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian berbalik,
dan masuk ke mobil. Ketika pintu mobil terbuka, Daniel melihat dengan jelas ketiga anak yang ada di dalam mobil. Anak-anak pun melihatnya. Dengan tergesa-gesa berteriak, "Papi, pergi dan tinggallah di tempat Mami dulu selama beberapa hari. Papi akan menjemput kalian nanti." Daniel sangat tenang dan rasional. Dia tidak akan merebut anak itu dari Tracy di situasi seperti ini. Dia tahu jelas bahwa Tracy sangat menyayangi anak-anak sama seperti dirinya. Tidak peduli dendam apa yang ada di antara mereka, dia tidak akan menyakiti anak-anak. Terlebih lagi, ribut di hadapan anak-anak bukanlah hal yang bijaksana. Hal itu bisa meninggalkan luka dan berdampak buruk bagi anak-anak. "Papi harus hati-hati," ujar Carlos. "Benar, hati-hati." Charles juga ikut mengingatkan. "Papi, aku takut." Carla memandangnya dengan tatapan penuh air mata. "Jangan takut, ada Mami." Daniel memberikan senyuman lembut padanya. Pintu mobil tertutup. Tracy tidak memberikannya kesempatan untuk menjadi semakin emosional dan langsung memberi perintah. "Jalan." "Baik." Paula menyalakan mobil dan pergi. Di dalam mobil, Carla baru memiliki kesempatan untuk menatap Tracy dengan detail. Menatap Mami yang selalu ia rindukan siang dan malam. Air matanya terjatuh dan dia bertanya dengan suara gemetar, "Mami, apa kamu benar-benar mamiku?" Carla selalu lebih penakut dari kedua kakaknya. Dia tidak memiliki IQ dan EQ yang tinggi seperti Carlos, dan tidak memiliki jiwa kesatria seperti Charles. Dia lebih seperti anak kecil yang sederhana dan polos. Tracy tidak berbicara sama sekali, hanya memeluk Carla dengan lembut. "Mami." Mulut kecil Carla mengempis. Dia menangis terisak-isak dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. "Mami, Mami." Roxy yang berada di sebelah juga memanggil 2 kali, lalu menutupi kepala kecilnya dengan sayapnya, seperti sedang menangis sedih. "Carla, jangan menangis lagi. Mami sudah kembali. Kita sekeluarga akan segera berkumpul kembali." Charles membujuk Carla. Carlos malah tidak berbicara sama sekali. Dia tahu Maminya memang telah kembali. Tapi sekeluarga berkumpul kembali. Bukankah ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan? Barusan Mami dan Papi berpandangan. Pandangan mereka tampak tidak bersahabat. Dan juga, ketika mendengar percakapan antara wanita jahat itu dan maminya tadi, dia samar-samar mengerti bahwa keluarga Moore dan keluarga Wallens tampaknya memiliki dendam. Sepertinya akan sulit untuk memperbaikinya dan menyatukan keluarganya kembali. "Anak baik, jangan menangis lagi." Tracy menepuk punggung Carla dengan lembut dan menghiburnya. "Mami sudah kembali. Mami tidak akan membiarkan kalian diganggu lagi." Ada cahaya yang kuat di matanya. Dulu dia begitu lemah dan tidak kompeten, sehingga dia mudah ditindas oleh orang lain. Namun sekarang, di masa depan dan seterusnya tidak akan lagi. Dia, Tracy Moore, tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injaknya lagi. Semua orang yang berusaha mencelakai keluarganya akan membayarnya dengan darah. Di bagian ruang kemudi depan, Naomi dan Paula saling memandang dengan tatapan mata yang rumit. "Tuan Daniel, semuanya sudah beres." Thomas datang melapor dengan tergesa-gesa. "Polisi masih mengejar Presdir Devina. Kita pergi saja dulu. Biar mereka yang mengurus sisanya. Urus Vian dengan baik. Biar dia bisa tenang di sana." Daniel tampak serius. "Mengerti. Saya akan mengurusnya." Ryan sangat sedih. Vian adalah pengawal yang dibunuh oleh Devina. Dia tahun ini baru berusia 19 tahun. Seorang yatim piatu. Sudah ikut dengan mereka selama 6 tahun dan selalu dalam kondisi aman. Tidak disangka kali ini. "Semua ini salahku. Aku yang membuatnya menjadi seperti ini." Hartono menyalahkan diri sendiri. "Ini bukan salahmu." Ryan menepuk-nepuk bahunya. "Kamu masih muda. Bisa berbuat sampai tahap ini sudah sangat baik." Kiki juga terluka. "Bagaimana kondisinya sekarang?" Hartono bertanya dengan mata merah. "Dia sudah langsung dibawa ke rumah sakit," kata Ryan. "Tuan Daniel, kita pergi saja dulu," desak Thomas. "Tidak baik berada di sini terlalu lama." "Ya." Daniel berbalik dan masuk ke mobil. Menengok ke belakang dan melihat arah jalan naik ke bukit. Ketiga mobil Gepaton itu sudah menghilang. Sekarang mereka seharusnya sudah sampai di villa. Bab 873. Ini adalah perekam yang ada di mobil Hartono, yang merekam seluruh kejadian.
Rian telah mengirimkan video ke tablet. Daniel mengambil tablet, masuk ke dalam mobil, sembari mendengar Hartono menceritakan keseluruhan kejadian sambil melihat video. Setelah melihatnya, Daniel beserta Rian dan Thomas yang ada di sampingnya sangat terkejut. Benar-benar tidak disangka, Nona Tracy sekarang menjadi sangat kuat. Rian menghela napas dengan sepenuh hati. Jika dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu, benar-benar seperti dua orang yang berbeda. Benar, Thomas sedikit bersemangat. Video ini membuatku merasa sangat bersemangat. Sangat disayangkan ketika itu aku tidak berada di lokasi. Jika tidak, aku juga akan bersatu dengan Nona Tracy dan bertarung dengan sekuat tenaga melawan Devina. Alasan mengapa dia tidak lagi menghormati Devina adalah karena dia merasa Devina tidak layak untuk dihormati. Menculik anak keponakan sendiri, membunuh bawahannya sendiri. Perbuatan kejam seperti itu. Ia sama sekali tidak layak disebut sebagai manusia. Nona Tracy jelas-jelas bisa pergi, tapi dia memilih mengambil resiko untuk menyelamatkan kita, kata Hartono dengan penuh semangat. Aku benar-benar merasa malu. Jika ada kesempatan, aku pasti akan membalasnya. Sudah kubilang dari dulu, walaupun Nona Tracy berganti identitas, tapi dia masih baik hati dan jujur sama seperti dulu. Kata Thomas dengan yakin. Hanya saja, kali ini dia membantu kita. Takutnya malah akan menimbulkan masalah untuk dirinya sendiri. Iya, jika sampai Lorenzo Moore tahu soal ini, tidak bisa dibayangkan akibatnya. Rian menatap Daniel dengan cemas. Daniel hanya terdiam. Ada banyak hal yang muncul dalam pikirannya. Ketiga orang itu tidak berani berbicara lagi takut mengganggunya. Pada saat ini, tiba-tiba hujan turun, tetesan hujan seukuran kacang jatuh ke bawah, membasahi hamparan tanah. Pohon di sekitarnya bergoyang. Hujan mulai turun dengan lebat, menggambarkan suasana hati mereka saat ini. Daniel menatap keluar jendela dan tidak berbicara sepatah kata pun. Tiba-tiba telepon Thomas berdering. Dia mengangkat telepon. Ekspresinya menjadi serius dan segera melapor pada Daniel. Devina telah melarikan diri. Polisi berkata bahwa mereka harus melakukan penyelidikan terlebih dahulu, mengklarifikasi petunjuk, melapor pada atasan dan kemudian mengajukan surat perintah penangkapan. Menunggu mereka turun tangan, semuanya sudah terlambat. Rian mengerutkan kening dan menghela napas. Jika dalam waktu dekat ini Devina mendapatkan warisan dari keluarga Wallens dan menghancurkan semua bukti, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena inilah, Devina berani bertindak seperti itu. Daniel akhirnya membuka mulut. Suaranya sangat tenang. Tapi, kita juga tidak bisa menyalahkan mereka. Bagaimanapun juga, ini merupakan hal yang besar, wajar jika mereka waspada. Lalu, bagaimana? Thomas bertanya dengan hati-hati. Masalah internal dan eksternal datang bertubi-tubi. Daniel menghela napas. Kita selesaikan satu persatu. Media sudah diurus. Sekarang berita tentang Anda dan Nona Victoria sudah dihapus dari internet. Tapi sekarang di internet ada spekulasi lain bahwa Anda memiliki kekasih baru, sehingga meninggalkan Nona Victoria. Intinya kali ini membawa dampak terhadap reputasi Anda dan grup Skywell. Kata Thomas. 1 jam yang lalu, Johnson menelepon lagi. Bilang ingin bertemu Anda. Rian mengerutkan kening. Menurutku keluarga Hilton bergantung pada Anda kali ini. Sekarang, tidak baik jika Anda turun tangan. Tapi jika tidak turun tangan juga tidak bisa. Thomas menghela napas. Saya selalu berpikir bahwa Johnson adalah orang yang bijaksana. Sekarang dilihat ternyata pemikirannya juga kurang baik. Minta orang untuk pergi lihat kondisi Linda. Daniel mendadak memberi perintah. Thomas tertegun sejenak, lalu menganggukkan kepala. Baik, beritahu orang perusahaan. Pertama-tama mengumpulkan dana untuk membantu keluarga Hilton. Daniel memberi perintah kepada Rian. Rian pikir dia salah dengar. Ini, kamu mau membantah? Perintah Daniel. Baik, Rian segera menginformasikannya. Dewan direksi terkejut setelah menerima kabar itu. Dengan segera, Direktur Tony menelepon Daniel untuk mengkonfirmasi secara langsung. Daniel hanya menjawab sederhana. Tidak salah, itu memang ideku. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.